Lalu kalau orang biasanya menduga ada yang namanya MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. MBTI ini mengkategorikan kepribadian manusia menjadi Mbak Kiki videonya.
Udah dibaca semua? Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam, Bu. udah pada makan belum? Udah, Bu. Udah, alhamdulillah. Udah, Bu. Udah pada sholat? Udah, Bu. Bagi yang muslim. Eh, Selamat siang semuanya. Pertemuan kita hari ini tentang bentuk dan pilihan kata. Suara saya terdengar nggak? Terdengar jelas? Terdengar, Bu. Terdengar. Bentuk dan pilihan kata itu ada sebagian mengulang di pertemuan sebelumnya. Nah, ini pengertian kata. Pengertian kata. Saya tidak tampilan full ya, soalnya agak lambat kalau full. Terbaca kan ya? Terbaca, Bu. Terbaca, Bu. Kata itu dibagi dua. Ada disebut kata yang mandiri atau kata tunggal, disebut juga morfem tunggal. Kata lain dari kata itu morfem. Morfem ini istilah linguistik. Kalau tanpa ditambahkan apa-apa, disebutnya morfem tunggal. Misalnya kantor, rumah, dagang. Kalau ada proses pengimbuhan, ada ditambah awalan, akhiran, atau sisipan, atau diulang, disebut dengan morfem gabung. Namanya gabungan. Berarti dia lebih dari satu kata. Kata utuh dan pengimbuhan atau penambahan imbuhan. Sampai sini bisa membedakan morfem tunggal dan gabungan ya. Nah, ini bentuk kata, ada kata dasar, ada kata bentukan. Kata bentukan sering disebut juga turunan atau kata berimbuhan. Bisa juga disebut bentuk dasar. Ini proses pembentukan kata, bisa dengan pengimbuhan, penggabungan, kata dasar dan kata dasar, ini seperti kata majemuk. Kemudian penggabungan unsur terikat dan kata dasar, misalnya Pancasila, tunawisma, prakerja. Dengan pengulangan, ada kata yang diulang. Kemudian pengakroniman, itu pembentukan dari singkatan. Ini proses pengimbuhan. Kalau imbuhan berada di awal kata, itu disebut prefiks atau awalan. Di awal, awalan. Di akhir namanya akhiran.
atau sufiks. Di tengah namanya infiks. Kalau di awal dan akhir namanya konfiks atau gabungan. Contoh awalan apa saja? Contoh awalan? Contoh awalan? Mengsegi. Ber, pe, ya. Contoh akhiran? Contoh akhiran? Ikan. An, ya kan, in. Contoh sisipan? Al, er. Misalnya gelembung menjadi gembung menjadi gelembung. Gigi menjadi gerigi. Contoh-contohnya ada di halaman berikutnya ya. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh awalan. Ini contoh sisipan. Ini yang dicetak tebal, ini sisipan. Contoh akhiran. Contoh konfiks awalan dan akhir. Ini contoh gabungan kata dasar dan kata dasar. Teman-teman sudah membedakan ya kapan penulisan gabungan kata dasar ini dipisah penulisannya atau disambung. Kalau berperan serta penulisannya disambung atau dipisah? Bisa. Berperan serta? Ya, betul. Menandatangani digabung atau dipisah? Digabung. Digabung. Ya. Bertanda tangan. Digabung pisah? Bisa. Bisa. Nah, ini contoh bentuk terikat. Penggabungan unsur terikat atau bentuk terikat dengan kata dasar. Pertemuan lalu juga sudah. Ini semuanya dari pra sampai nara ini disambung. Pengulangan. Ada yang masih ingat jenis kata ulang apa saja? Jenis kata ulang itu ada kata ulang utuh, kata ulang berimbuhan, kata ulang apa lagi? Kata ulang sebagian, kata ulang Berimbuhan. semu, kata ulang semu, kata ulang berubah bunyi. Ada 5 jenis. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Tanda diulang menjadi tanda-tanda. Nah, ini jenisnya kata ulang apa? Tanda-tanda. Dia diulang sama persis. Iya. Tidak ada ditambah, tidak ada dikurang. Berarti jenisnya kata ulang Penuh. utuh atau penuh. Lari-lari, kata ulang apa? Kata ulang Utuh. ya. Mbak Joni mic-nya belum dinyalakan. Penuh. Kata ulang? Ya. Berlari-lari, kata ulang Mbak Kiki. Berlari-lari, kata ulang. Jenisnya apa? Ada. Utuh mungkin juga, Bu. Nah, dia ada bentuk dasarnya dari berlari. Berlari diulang hanya kata lari. Berarti separuhnya kan? Disebutnya kata ulang sebagian. Ya, kata ulang sebagian. Kalau berlari-larian
Mbak Dede, ini Mbak Dede, Mas apa Mbak ini nggak ada fotonya? Mbak, Bu. Oh, Mbak, ayo. Berlari-larian, jenisnya kata Sebagian. ulang. Sebagian. Berlari, diulang, mendapatkan an, larian. Berarti kata ulang Berimbuhan. berimbuhan, karena mendapatkan akhiran an. Berkejar-kejaran, Ramade, berkejar-kejaran, kata ulang. Berimbuhan, Bu. Ya, betul, berimbuhan. Kejar-mengejar, Berubah. Mas Andri. Ya, Bu. Kejar, ya, kejar-mengejar, Kejar mengejar sebagian mungkin. Regresif. dari kejar. Dari kata dasar kejar, ulang mengejar. Berarti kata ulang Berimbuhan. mendapatkan apa di sini? Imbuhan. Buhan. Mendapatkan imbuhan. Berarti kata ulang Berimbuhan. berimbuhan. Kalau mengejar-ngejar, masih Mas Andri. Mengejar-ngejar. Mengejar-ngejar. Ada kata mengejar. Di satu kata ngejar. Berarti berimbuhan juga. Nah, diulang menjadi ngejar atau kejar. Ini ada imbuhannya tidak mengejar? Ngejar. Ngejar ada imbuhannya tidak? Kejar. Tidak ada imbuhan sih, Bu, itu. Tidak ada ya. Ya. Sebagian kan? Iya. Sebagian dari mengejar. Berarti disebutnya kata ulang sebagian. Oh, sebagian. Oh ya, Dengan Pak. berlari. Jadi hanya sebagian saja yang diulang. Tidak mendapatkan imbuhan, tidak secara utuh, tidak semuanya diulang. Tolong menolong. Tolong menolong, kata ulang apa? Imbuhan. Ya, berimbuhan. Tembak-tembakan. Kata ulang. Baluria. Tembak-tembakan, kata ulang. Berimbuhan, Bu. Ya, betul, berimbuhan. Tembak-menembak. Sekalian Baluria. Berimbuhan juga. Ya, betul, berimbuhan. Tanam-tanaman, berimbuhan. Rumah-rumahan, berimbuhan. Contoh kata ulang semua, ada yang masih ingat? Aba-aba. Contoh, ya, misalnya kupu-kupu, apalagi Empek. Kunang-kunang. apa? Kunang-kunang. Laba-laba, kunang-kunang, gado-gado, buku-buku. Buku-buku yang bermakna luas ya. Itu disebut kata ulang semu. Kenapa disebut semu? Karena sebetulnya dia bukan kata ulang. Dia adalah nama ya. Nama, dia satu kata. Karena bentuknya seperti diulang, maka disebut kata ulang semu. Satu lagi, kata ulang berubah bunyi. Ada yang masih ingat contohnya? Sayur. Kata Mandir. misalnya? Sayur. Ya, bolak-balik. Bener mandir, Bu. Siswa-siswi. Mudah Ada mudi. bunyi yang diulang. Ya. Bunyi I diulang, siswi diulang menjadi siswa. Atau siswa diulang menjadi siswi. Ada bunyi A berubah menjadi U. Sayur-mayur bunyi S berubah menjadi F. Itu jenis kata ulang. Kemudian maknanya. Makna kata ulang, makna sebuah kata itu bisa kita kira-kira ya, kita perkirakan atau kalau kita bingung, kita coba dalam sebuah kalimat. Tanda-tanda ini ada makna apa? Artinya apa? Atau makna kata tanda-tanda?
Pak Guru memberi tanda-tanda di sekeliling tempat perkemahan. Berarti apa tanda-tanda artinya? Lebih dari satu, Bu. Ya, artinya banyak, lebih dari satu. Lari-lari, berlari, maknanya? Berulang-ulang, Bu. Ya, berulang-ulang. Berlari-larian. Berlari-larian. Ya, bersama-sama atau saling. Berkejar-kejaran. Satu mengejar yang satu. Berkejar-kejaran. Saling Ya. juga sepertinya, Bu. Ya. Berkejar-kejaran, kejar-mengejar, mengejar-ngejar, ini sama maknanya saling. Tolong-menolong juga saling. Tembak-tembakan? Bermain. Ya. Saling. Saling. Aman membeli tembak-tembakan. Mainan bisa juga bermain, Ya. Bu. Bermakna menyerupai. Atau bermakna mainan, menyerupai tembakan. Kalau tembak-menembak? Saling menembak. Ya, betul, saling. Tanam-tanaman. Jenis-jenis, Bu. Ya, banyak. Rumah-rumahan. Main rumah miniatur bisa jadi, Ya, Bu. menyerupai rumah. Berikutnya pengakroniman. Nah, ini udah sering ya, penyingkatan. Kita lanjut ke kata serapan. Kata serapan ini juga sudah pernah. Kata serapan bisa diambil dari bahasa daerah atau bahasa asing. Ini proses penyerapan. Ada penyesuaian bunyi, yang shen menjadi si. Huruf CK hanya dipakai satu saja, C saja. Penyesuaian ejaan. Kemudian ada yang penerjemahan atau pemadanan. Ini contoh. Ada juga yang pengambilan secara utuh atau adopsi. Ini contoh. Itu proses penyerapan. Ini juga sama. Ini contoh kata serapan hasil penerjemahan. Kita lanjut ke pilihan kata atau diksi. Nah, kriteria pemilihan kata ketika kita akan gunakan sebuah kata dalam tulisan formal atau surat resmi atau karya ilmiah, artikel ilmiah, maka kita harus memperhatikan ketepatan, kebenaran, kehematan, dan kelaziman dari kata yang kita pilih. Kalau untuk orang Indonesia, ini mudah karena sering digunakan. Karena bahasa Indonesia itu kan ada yang kelaziman itu dengan nilai rasa atau biasa dipakai. Tapi untuk orang asing kadang belajar bahasa Indonesia itu kesulitan karena mereka tidak pernah mendengar, tidak pernah menggunakan, dan tidak tahu mana yang kata itu baik atau buruk. Karena secara makna arti kata tersebut itu sama. Di berikutnya ada contoh-contoh. Nah, ini contoh penggunaan yang salah. Kata mengacukan dan berunding itu sering digunakan secara salah. Orang menganggap mengacukan apa artinya? Memperhatikan. Ya. Mengacukan apa? Memperhatikan, Bu.
Ya, Memperhatikan. mengacukan artinya peduli ya, peduli, memperhatikan. Nah, kalau dari kalimat ini kan artinya salah. Di sini, di kalimat ini seolah-olah mengacukan itu artinya tidak peduli. Dan sering juga kita gunakan kata mengacukan itu sebagai kata yang maknanya tidak peduli. Padahal itu karena mengacukan petunjuk panitia, berarti kan karena dia peduli ya, karena dia peduli petunjuk panitia, banyak peserta tidak dapat menyelesaikan lomba. Berarti ini kan salah konsep. Mungkin maksudnya dia karena tidak mengajukan, karena tidak peduli petunjuk panitia, banyak peserta tidak dapat menyelesaikan. Sama juga dengan bergeming. Bergeming artinya apa? Diam saja. Ya, bergeming artinya diam saja. Meskipun diprotes para pemain, wasit tetap diam saja. Meskipun diprotes para pemain, wasit tidak diam saja. Terkadang bergeming itu diartikan bergeming kan artinya diam saja, tapi bergeming itu dianggap sebagai bergerak. Kalau bergeming berarti dia bergeming dari tempat duduk, dia bangun dari tempat duduk atau bergerak. Ini contoh kosakata yang penggunaannya salah. Kita lanjut makna, denotasi, dan konotasi. Ada yang masih ingat? Denotasi dan konotasi itu apa? Konotasi tidak makna sebenarnya sepertinya, Bu. Ya, denotasi Makna sebenarnya. arti sebenarnya. Konotasi tidak sebenarnya. Seperti contoh yang lalu ya, ada kata amplop. Amplop kalau saya membeli amplop di warung, nah itu denotasi. Saya memberikan amplop supaya urusan saya lancar, itu bermakna konotasi. Ini contoh lainnya ada dibaca sini, silakan. Di bawahnya ada ini untuk latihan ya. Buatlah contoh pemakaian kata berikut yang mengandung makna denotasi dan denotatif dan konotatif. Menakodai jembatan syarat. Ini tugas nomor 1. Kalian cari artinya dulu. Arti denotasinya apa, konotasinya apa, dibuat kali. Misalkan melahap artinya memakan. Makna denotasinya saya melahap ikan goreng. Konotasinya saya melahap semua materi pada jam pertama. Itu makna konotasinya. Jadi kalian membuat kalimat seperti itu ya. Diartikan dulu, kata ini diartikan dulu, kemudian dibuat kalimat denotatif 1, konotatif 1. Masing-masing 1. Seperti biasa, ditulis tangan, nanti dikumpulkan ke ketua kelas juga. Ditandai ya. Itu tugas nomor 1. Ini silakan ditandai dulu yang tadi tugasnya ya.
Kita lanjut ke halaman 22. Membedakan bentuk per sinonim. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada kata-kata yang memiliki nilai rasa tertentu. Misalnya besar. Besar itu sifatnya netral, bisa dipakai untuk umum. Jalan besar, rumah besar. Agung, ini tertentu. Jaksa Agung, Jumat Agung. Tidak bisa kita gunakan jaksa besar, jaksa raya, jaksa akbar. Nah, itu yang disebut kelaziman. Jalan besar bisa, jalan raya bisa, jalan agung tidak bisa, jalan akbar tidak bisa. Sama dengan kata mati, wafat, meninggal, mangkat, tewas. Memiliki nilai rasa yang berbeda, digunakan pun terhadap orang yang berbeda. Mati itu netral, bisa manusia, hewan. Wafat ini khusus wafat dan lainnya itu khusus manusia. Mangkat biasa digunakan untuk apa? Mangkat biasanya digunakan untuk yang golongan sosialnya tinggi. Kalau zaman dulu itu raja. Presiden bisa. Tewas. Tewas digunakan saat apa? Tewas. Mbak Adelia, kata tewas digunakan dalam kondisi yang bagaimana? Mengenaskan atau tidak diinginkan. Ya, dalam kondisi yang tidak diinginkan atau mengenaskan. Misalnya dia tewas tertimpa dus. Mampus kapan digunakan? Mas Rifki, paman saya mampus. Bisa tidak? Nggak bisa, Bu. Kata mampus digunakan untuk siapa? Orang yang dibenci, Bu. Ya, hanya untuk orang yang kita benci. Gugur itu untuk pahlawan. Pulang ke rahmatullah, ini penghalusan bahwa dia itu sudah tidak ada, sudah tidak. Pulang ke rahmatullah. Kemudian cahaya, sinar, nur ini juga sama, artinya sama, tapi nur tidak bisa menggantikan sinar lampu atau cahaya lampu, nur lampu itu tidak lazim. Nur lampu agak redup, bukan tidak lazim. Ke slide berikutnya, ada kata yang mirip ejaannya. Misalnya intensif, insentif. Ada yang tahu bedanya? Intensif dan insentif. Silakan. Teman-teman silakan buka KBBI ya. Intensif itu Silakan. berarti dengan frekuensi yang tinggi, Bu. Maksudnya dilakukan dengan. Ya, betul. Insentif itu semacam bonus Ya, ya. Contoh kalimatnya, saya belajar matematika secara intensif selama 3 jam. Saya mendapat uang insentif karena saya menjadi panitia upacara. Itu contoh kalimat. Nah, bagian ini dari intensif sampai
masa. Ini tugas nomor 2 ya. Kalian artikan intensif apa, insentif apa, kemudian dibuat kalimatnya masing-masing. Sampai masa. Ini tugas nomor 2. Ditandai ya. Halaman berikutnya, ini disebut kata penghubung. Kata penghubung berpasangan atau kata penghubung yang idiom. Nah, ini sering digunakan antara titik-titik dan titik-titik, antara titik-titik dengan titik-titik. Mana yang benar, A atau B? Ada yang tahu? Ya? Yang A. Antara titik-titik dengan Yang dan, Bu. yang dan yang, betul. Yang bagian A. Kalau ada antara, berarti di tengahnya dan. Kalau mau pakai dengan, antaranya dihilangkan. Saya dengan dia. Itu sudah menyatakan antara. Antara saya dan dia. Yang betul yang A ya. Untuk baris ke berikutnya, di bawahnya, kelompok berikutnya. Tidak tetapi tidak melainkan. Mana yang betul? Tidak A atau tetapi. B? Ya, tidak dan tetapi. Tapi. Kelompok berikutnya, bukan melainkan, bukan tetapi. Mana yang betul? Bukan melainkan, Bu. Ya, bukan melainkan. Nah, pasangan-pasangan ini tidak bisa ditukar. Antara pasangannya dan, tidak pasangannya tetapi, bukan pasangannya lain. Kata umum dan kata khusus, nah ini gampang. Yang bersifat umum, kata umum. 5 kata umum, jenis-jenisnya disebut kata khusus. Ikan umum, jenisnya kata khusus. Unggas umum, jenisnya kata khusus. Saya membeli bunga melati. Nah, ini salah kenapa? Ada yang tahu? Tidak efektif. Karena Sama-sama mengandung kata bunga. ya, bungas itu sudah bermakna bunga, melati sudah bermakna bunga. Jadi tidak usah dituliskan lagi. Saya membeli melati. Kalau di atas saya membeli bunga, mungkin di sini bunganya banyak atau beragam. Saya membeli. Izin bertanya, Bu. Silakan. Kalau bunganya bunga matahari gimana, Bu? Saya membeli matahari. Tetap harus pakai bunga kan, Bu? Atau nggak usah pakai bunga, Bu? Sebetulnya ya kalau matahari, sinar matahari, matahari yang di atas sana kan tidak bisa dibeli ya. Kalau dilihat dari konteksnya pasti yang kita beli adalah jenisnya kan, jenis bunga. Karena tidak mungkin saya membeli matahari yang di langit. Sama, konsepnya sama dengan bunga melati. Berarti nggak usah pakai kata bunganya, Bu? Iya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya. Berikutnya, makna keseluruhan dan sebagian. Pohon ini keseluruhan. Bagian-bagiannya.
Biasanya kalau musim hujan itu disebutkan pohon tumbang. Ya kalau memang yang tumbang betul-betul pohon ya tidak masalah. Tapi terkadang yang berjatuhan itu kan hanya dahan. Hanya dahan atau ranting. Ini disebut yang kalimat berlebihan. Angin ribut itu menumbangkan pohon-pohon besar di jalan protokol. Padahal yang berserakan itu hanya dahan. Dapat membedakan bentuk yang mirip. Ada kata penguji dan peuji. Penguji itu mendapat imbuhan peng. Tadi seperti yang di depan, kalau pe itu bermakna apa? Pe bermakna? Orangnya mungkin, Bu. Ya, orang. Penguji berarti orang yang menguji. Peuji orang yang diuji. Peng itu dari me. Penyuluh orang yang Menyuluh. ya, orang yang menyuluh. Pesuluh orang yang Disuluh. disuruh. Coba Mas Sony. Penatar orang yang Penatar itu orang yang menata. ya betul. Petatar orang yang ditatar. ya betul. Nah, kemudian ini bentuknya mirip, ada lagi, ada dan lain-lain dan sebagainya dan seterusnya. Dan lain sebagainya itu salah. Ada yang bisa membedakan? Dan lain-lain kapan digunakan dan sebagainya kapan dan seterusnya kapan? Izin, Bu. Silakan. Kalau yang dan lain-lain itu biasanya ungkapan untuk kata-kata atau kalimat yang berbeda, Bu. Kalau dan sebagainya itu untuk yang sejenis. Kalau dan seterusnya itu Bu. Untuk yang berkelanjutan. Betul. Gitu, Dan Bu. lain-lain, ya betul, terima kasih. Untuk dan lain-lain itu, misalnya kita membeli barang di mall, jenisnya banyak. Saya pergi ke mall, saya membeli sepatu, sandal, baju, makanan, minuman. Saya bisa menyingkat, saya pergi ke mall, saya membeli sepatu, makanan, minuman, dan lain-lain. Kalau dan sebagainya, itu untuk yang jenis. Saya pergi ke toko buku, saya membeli pensil, pena, buku gambar, buku tulis, penghapus, peraut. Kalau saya singkat, saya ke toko buku, saya membeli pensil, buku, penghapus, dan sebagainya. Itu sejenis. Kalau dan seterusnya, menyatakan kelanjutan. Saya, misalnya ya, peserta pertama mengunjungi atau mendatangi meja 1, kemudian meja 2, terakhir meja 3. Peserta kedua dan seterusnya melakukan hal yang seterusnya ini menyatakan kelanjutan. Kelanjutan dari proses. Bisa membedakan ya? Bisa, Bu. Kemudian berikutnya ada eufemisme. Eufemisme itu artinya penghalusan. Nah, ini ya nilai rasa lagi ya. Ada yang tahu contoh eufemisme? Misalnya?
Membantu, Bu. Pembantu menjadi dihaluskan menjadi Asisten rumah tangga. ya asisten. Contohnya ada di halaman berikutnya ya. Pembantu ini paling banyak variasi eufemismenya dari pramonisme sampai yang sekarang menjadi aspek. Sama halnya dengan kata pelacur. Awalnya itu tuna susila, tetapi sekarang banyak sekali variasi. Variasi untuk eufemisme. Halaman berikutnya, aspek kebenaran. Ini aspek kebenaran. Dia benar kalau pembentukannya benar, pasangannya benar, dan bentuknya bagus. Itu aspek kebenaran. Ini pengkhususan untuk kata berawalan huruf K, PTS. Ini luluh, mengalami luluh atau hilang. Misalnya posisi, terdapat himbuan memposisikan, P-nya hilang. Koordinasi, K-nya hilang. Terjemah, dapatkan himbuan, menerjemahkan, T-nya hilang. Menyukseskan, S-nya hilang. Menyosialisasikan, S-nya. Tetapi ketika huruf-huruf tersebut bertemu dengan double konsonan atau konsonan ganda, seperti kristal, konsonan ganda, KR, huruf K, dan huruf K. Maka K-nya itu tidak luluh. Berbeda ya dengan kawal menjadi mengawal, kristal itu menjadi mengkristal, jadi tetap. K-nya tetap tidak luluh. Sama dengan huruf yang lainnya. Huruf P, produksi, itu P-nya tetap. Tidak luluh. Transfer, itu T-nya tetap. Struktur, menstrukturkan, itu S-nya tetap. Ini yang sering salah calon. Kata C, kata berawalan huruf C itu tidak luluh karena dia bukan S. Banyak yang menyalonkan, menggunakan kata menyalonkan. Kalau menyalonkan ini berarti dia dari kata salon. Menyalonkan berarti dia datang ke tempat salon. Seharusnya mencalonkan. Mencangkul, bukan menyangkul. Nah, yang sering lagi, menyuci. Menyuci baju. Seharusnya mencuci baju. Kalau menyucikan diri, nah itu betul. Berarti dia membuat dirinya menjadi suci. Dari kata suci. Menyucikan diri. Mencium, menyium. Ini sering penggunaan kata berawalan C yang salah. Ini proses pembentukan kata. Seperti tadi, kata dasarnya tulis, kegiatannya menulis. Biasanya semua yang berimukan ber, itu bermakna melakukan tindakan atau pekerjaan. Imbuhan pean itu bermakna proses. Kalau hanya pe, itu pelaku. Akhiran an itu bermakna hasil.
Ini sama prosesnya. Ini yang bersuku kata satu, boom, mengebom. Mengebom apa? Bermakna apa mengebom? Melakukan Tindakan, kegiatan proses, Aku ya, kegiatan atau tindakan. Kalau pengebom, orang yang melakukan ngebom, pelakunya. orangnya. Pengeboman, peristiwa atau kejadian. ya, prosesnya. Ini berlaku juga pada tes dan ini proses mendapatkan awalan me dan ber. Kalau me, ketika mendapatkan imbuhan pe menjadi pengubahan. Kalau mendapat imbuhan ber menjadi per. Sama dengan yang lainnya, melindungi, pelindung. Berlindung berarti perlindungan. Hitung, menghitung, penghitungan. Berhitung, perhitungan. Sama ini maknanya. Ini bentuk berpasangan. Nah, ini asli salah. Terdiri. Sering dituliskan terdiri dari. Itu salah. Seharusnya terdiri atas. Bertepatan dengan sejalan. Jadi baca saja. Ini sama dengan yang tadi. Cuma ada penambahan. Baik titik-titik maupun. Ini berpasangan. Pasangannya tidak boleh diganti. Kalau diganti berarti penggunaannya salah. Ini penggunaan kata di mana yang terpengaruh bahasa Inggris. Seharusnya kata di mana itu menyatakan atau pertanyaan untuk tempat. Beda sesuatu dan suatu. Sesuatu itu tanpa diikuti saya membayar sesuatu ya sudah habis sesuatu. Kalau suatu itu diikuti kata benda, suatu waktu, suatu pada. Dari dan daripada. Dari itu menyatakan asal, daripada itu perbandingan. Pukul dan jam, apa bedanya? Ada yang tahu? Beda pukul dengan jam? Mungkin pukul itu merakan waktu, Bu. Jam itu lebih kepada benda. Iya. Pukul menandakan waktu, sedangkan jam menandakan satuan atau benda. Saya belajar selama 2 jam. Ini kata baku. Ini dibaca saja, sudah ada tandanya yang baku. Pilih bentuk yang baku. Yang baku yang di sebelah kiri ya semuanya. Ambulans, kompleks, Februari, frekuensi, risiko, karier, kaidah. Sebelah kiri ini semuanya baku. Ini konjungsi yang artinya sama, maknanya sama, tapi sering digunakan keduanya. Ini yang tidak boleh. Pilih satu saja. Kalau sudah pakai agar, supaya tidak usah. Agar supaya itu tidak boleh. Adalah satu saja, mau adalah atau enggak. Amin. Ini ketika kalimat majemuk subjeknya sama itu boleh tidak ditulis. Amin sama subjek. Nah, seperti tadi membeli bunga mawar. Nah,
ini yang kelaziman seperti tadi. Jaksa, bukan jaksa besar, tapi jaksa agung. Hamba itu digunakan dalam cerita dongeng atau di kerajaan-kerajaan mungkin masih bisa. Tapi untuk saya dengan pimpinan itu tidak lazim menggunakan hamba. Geografis, ada kata-kata tertentu yang di daerah tersebut itu biasa dipakai, tidak masalah, karena memang itu arti. Tapi untuk di wilayah lain itu artinya menjadi tidak lazim, seperti kata betul. Kesalahan bentuk dan pilihan kata. Bentuk dan pilihan kata ini ketika kita memberi imbuhan salah, dan ketika kita salah memilih kata, maka akan salah pula kalimat, akan salah pula makna kalimat. Nah, misalnya seperti ini. Mencicil, bukan menyicil. Yang bawah mandang, memandang, atau kalau mau pandang. Bukan ngail, tapi mengail atau kail. Ngantuk, mengantuk, atau kantuk. Bukan nabrak, tapi tabrak atau menabrak. Bukan nanam, tapi apa? Menanam atau tanam. Nulis, seharusnya apa? Menulis seharusnya ya menulis. Nyubit seharusnya mencubit. Ya, mencubit. Kepung, mengepung, nolak, menolak. Mencabut, menyuap, mencabut. Bukan mengkoordinir, tapi mengkoordinasi. Bukan legalisir, tapi legalisasi. Kesalahan pembentukan dan pemilihan kata, padanan yang tidak selektif. Nah, ini ada dua konjungsi. Karena dan sehingga. Nah, ini satu saja, pilih salah satu. Untuk di bawahnya, di, ke, dari, bagi, pada, dapat. Putusan dari pemerintah atau putusan pemerintah. Sampai sini ada pertanyaan? Mau tanya, untuk deadline tugas itu kapan ya, Bu? Kurang jelas. Deadline tugas yang tadi itu kapan? Gak ada yang berbicara? Tadi Okta bertanya, Bu, untuk tenggat waktu tugasnya sampai kapan ya, Bu? Oh ya, tugas hari Sabtu ya. Tugas hari Sabtu seperti biasa dikumpulkan ke ketua kelas. Tugas keberapa ini? Ketiga ya? Ya, Bu. Ya, dituliskan tugas Iya, Bu. ketiga dulu. Saya cek lagi dulu. Ada pertanyaan lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Terkait yang tadi penggunaan kata di mana, itu kan nggak boleh ya, Bu. Kalau yang mana boleh nggak, Bu? Sama, tidak boleh juga.
Oh, kalau bentuk kata-katanya kayak di bahasa Inggris berarti nggak boleh di Indonesiain gitu ya, Bu? Iya, tidak boleh. Izin bertanya, Bu. Silakan. Ini pertanyaan yang ini, Bu, terlewat kemarin, Bu. Kalau ada kalimat negara kabupaten itu cukup maju di bawah pimpinan Pak Bupati. Di bawah pimpinan, di sama bawah itu terpisah atau melekat, Bu? Di bawah menyatakan tempat tidak. Itu dia saya kurang tahu, Bu, di bawah Kalau pimpinan. dia tidak menyatakan tempat, itu di tulisannya disambung. Di bawah kepemimpinan. Berarti kan dia bukan menyatakan tempatnya di bawah kan? Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Kasih, Bu. Di itu bisa kita coba. Kalau dia bisa diubah menjadi me, berarti dia disambung. Kayak di bawah kepemimpinan. Kalau kita ubah kepemimpinan membawah, bisa tidak? Di bawah membawah, bisa nggak? Kepemimpinan membawah, bisa tidak? Kurang ini, Bu, kurang. Tidak bisa kan? Nah, selagi di itu tidak bisa menjadi me, maka penulisannya dipisah. Misalnya diambil, bisa diubah menjadi mengambil kan? Ya nggak? Kalau diambil penulisannya dipisah atau digabung? Digabung. Digabung. Itu yang pertama dia bukan menyatakan tempat. Kemudian yang kedua, ketika dia bisa diberikan imbuhan me. Berarti penulisannya disambung. Kalau di cirinya pertama menyatakan tempat. Kemudian kalau ragu itu tempat atau bukan, beri saja imbuhan me, bisa atau tidak. Kalau tidak bisa diberi imbuhan me, berarti penulisannya dipisah, itu menyatakan tempat. Seperti tadi ya, di bawah. Kan tidak ada me bawah, tidak ada. Kalau membawahi. Membawahi, Bu. Dari kata dia bisa dibawahi. Bisa kan? Di bawah kepemimpinan itu. Iya. Terus ini Pak Bupati kalau membawahi orang anggotanya bagus memimpin. Kata membawahi kan bisa di ini, Bu. Membawahi bisa berubah menjadi dibawahi. Dibawahi bisa. Dibawahi itu imbuhan, bukan preposisi. Bukan menyatakan keterangan tempat. Dibawahi ya, bukan di bawah. Udah bisa membedakan? Oh, bisa, Bu, bisa. Kalau di menyatakan tempat itu disebutnya preposisi. Kalau di yang bisa berubah menjadi me, itu berarti imbuhan. Ada lagi pertanyaan? Silakan.
Ada pertanyaan? Bu, boleh tanya terkait tugas kemarin nggak, Bu? Yang peringatan hari ulang tahun ke-75 RI, Bu. Peringatannya itu awal kalimatnya kapital nggak, Bu? Peringatan. Dia posisinya di mana? Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-75 RI. Nama kegiatan huruf kapital. Oh, baik, Bu. Nama kegiatan kan? Iya, Bu. Huruf kapital. Izin, Bu, bukannya biasa di upacara itu biasa bilang. Cuman Gimana? di upacara kan di acara kegiatan kan, Bu, di spanduk-spanduk kan disebutnya HUT RI, Bu. Tidak ada kata peringatan, Bu. Berarti bukannya P itu harus huruf kecil ya, Bu? Itu nama judul atau bukan? Kalau dia nama judul kapital. Kalau nama judul kegiatan. Kalau kalimatnya ya, kalau kalimatnya saya memperingati Sumpah Pemuda. Berarti itu dia M-nya kecil ya. Karena bukan judul. Kalau penulisan huruf kapital ya dilihat dari penulisan huruf kapital. Kalau pertanyaannya kata peringati benar atau salah itu dilihat lagi konteksnya. Begitu, Mas. Oh, terima kasih, Bu. Pusing nggak paham? Sebenarnya gini, Bu, kan ya? Peringatan Hari Raya. Peringatan apa? Hari Raya. Berarti kan antara peringatan dan Hari Raya merupakan dua unsur yang berbeda, Bu. Hari Rayanya yang misalnya HUT RI, peringatannya itu cuman pengantar aja. Berarti huruf kecil itu yang saya buat. Ya, itu tadi. Dilihat lagi konteks kalimatnya. Kalau yang tadi kan Mbak tadi kan spanduk ya. Kalau Mbak yang tadi kan menanyakan kalau konteksnya spanduk. Kalau itu judul kegiatan itu huruf kapital. Kalau konteksnya kalimat biasa, misalkan apa? Peringatan Hari Raya. Misalnya kalimatnya peringatan besok ada peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, berarti besok ada peringatan. Nah, peringatan di sini huruf kecil karena kan ini bukan judul. Maksudnya kalimat biasa. Kalau tadi Mbak yang tadi kalau saya tidak salah nangkap ya itu dalam spanduk. Kalau dalam spanduk judul kegiatan itu kapital. Kalau masnya ini yang barusan dalam kalimat ya, bukan dalam spanduk. Nah, kalau dalam kalimat ya huruf kecil. Jadi bergantung konteksnya apa dulu. Demikian, Mas. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Mau membahas itu tugas-tugas. Mau bahas tugas-tugas. Itu kalau kita akan membahas tugas-tugas itu butuh 1 hari pertemuan, maksudnya
Berarti ada kalau kita mau membahas itu di sini harus ada materi yang dikorbankan. Sudah 2, 3 sama yang kemarin ya. Karena penjelasannya itu panjang sekali. Nanti teman-teman bisa lihat di RPS yang rencana studi, mana yang bisa dipepetkan. Besok kan kalimat, minggu depan itu tentang kalimat itu 2 pertemuan. Materi bahasa Indonesia ini memang padat sekali, materinya banyak, tapi waktunya sedikit. Jadi materi 1 semester dijadikan MKU menjadi 1 pertemuan bentuk dan pilihan kata. Ini materi sebetulnya materi 1 semester karena kan banyak banget. Seperti Bu Ebi itu materi 1 semester, tapi di sini materinya karena MKDU ya, materinya itu menjadi 1 pertemuan. Tetapi isi materinya tidak ada yang dikurangi. Jadinya padat. Jadi teman-teman dilihat saja RPS-nya mana yang kita bisa sisipi untuk membahas tugas-tugas. Ya nanti dengan dibicarakan aja di grup teman-teman dengan PJ. Ada pertanyaan lagi? Saya sudah lihat tugas yang kedua. Memang banyak yang salah yang tugas kedua itu. Banyak yang penulisannya salah. Apalagi minggu depan itu tentang kalimat. Kalimat lebih ribet lagi. Teman-teman nanti belajar subjek predikat, istilah-istilah linguistik. Kalimat itu juga padat sekali. Makanya saya memberikan PPT ini 30 menit untuk teman-teman baca. Jadi ketika saya menerangkan, itu teman-teman sudah paham, oh ya ini halaman ini, oh ya ini bagian ini, sudah paham. Apa yang saya bicarakan itu sudah pernah dibaca, jadinya lebih cepat nangkepnya. Karena materinya padat sekali. Demikian ya. Kalau mau dibahas, dirembukan aja mau waktunya kapan. Berarti ada materi yang dikorbankan, materi yang dipadatkan. Demikian ya. Iya, Baik, Bu. Bu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, bisa saya tutup ya. Bisa, Bu. Baik teman-teman, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas peran serta dan partisipasi teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak berkenan, kesalahan saya yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Selamat siang. Bu. Terima kasih banyak. Siang, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ini ada chat tes jaringan mau ketawa aku. Jo. Ya. Saya izin keluar. Terima kasih semuanya. Ya juga, Bu. Sama-sama, Bu. Sama-sama.